Semangat pagi, salam sehati, biar kasih Yesus selalu mengalir untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah bersekutu bersama Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersorak-sorai menikah namanya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarkan hati kami hanya tertuju pada Engkau Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami, juga untuk keluarga kami. Itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami semua tetap dalam keadaan baik sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu. Biarkan kami hari ini memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, nyembah dan bersorak-sorai menikah nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, karena kasih-Nya sungguh tak berkesudahan. Haleluya.
kasih Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia dalam Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Sigara mata Sutukuru kalaya pantara. Sembah dia, sembah dia. Sutukuru kalaya pantara. Siti kiri kalaya pantara. Sembahmu Tuhan, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu Tuhan. Karaya pada karaya pada ku sembahmu Tuhan. Jesus, Jesus. Pagi ini Tuhan, ajarkan hati kami ini untuk punya hati yang taat asas. Amin. Hati yang konsisten, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kami tahu terlalu banyak hal yang bisa menetralisir ketegasan firman-Mu, tapi hari ini kami tetap mau taat asas, Bapak. Yes, amin. Kekuatan, ketegasan dari firman Tuhan selalu kami junjung tinggi. Amin. Sehingga langkah-langkah kami tidak gampang untuk berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Ya, Yesus. Kami tidak gampang untuk melihat ke kanan ataupun ke kiri. Semua yang kami lakukan dengan segala kreativitas yang ada dalam pengetahuan dan pikiran kami tetap bersumber pada ketegasan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian yang menerangi sendiri akan apa yang Kau bicarakan pada pagi hari ini. Bukan yang dari kami yang utama. Yang paling penting adalah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua hikmat dari Roh Kudus menyertai kita semuanya dari awal sampai akhir ibadah ini. Tidak ada satu jemaat pun yang terlewatkan. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk menerima firman pagi ini kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Silakan menikmati ibadah ini dengan hadirat Tuhan. Kami percaya di hari terakhir bulan Februari ini membuat saudara dan saya lebih antusias lagi, ya kan? Bulan Februari kita ngalami yang namanya Imlek, kita ngalami namanya Hari Valentine. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maret. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini saya beri judul jangan menetralisir ketegasan firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Saya akan berikan sebuah review minggu lalu secara singkat. Minggu lalu kita belajar dari yang namanya Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf dikenal dengan orang yang tulus, yang taat asas. Di mana arti taat asas artinya tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak bisa hidup dalam taat asas. Minggu lalu kita juga belajar, itu karena hidup saudara dan saya masuk ke dalam namanya ketamakan, dalam serakahan. Sehingga baik pria dan wanita kalau kita tuh masuk dalam ketamakan atau keserakahan, kita tuh inginnya lebih. Kita ingin dipandang lebih oleh manusia lain, kita ingin kaya, kita ingin segala macamnya lebih. Bukan masalah kita ingin kayanya. Kaya itu enggak ada masalah saudara. Tapi kalau keinginan hati kita tuh dipenuhi keinginan kaya terus, Anda akan gampang masuk dalam keserakahan atau ketamakan. Minggu lalu kita sudah belajar, orang Kristen yang hidup dalam keserakahan,
Orang Kristen yang hidup dalam ketamakan, kalau ketamakan itu bahasa serapan dari bahasa Arab, kalau bahasa keserakahan itu dari bahasa Indonesia. Itu sama dengan orang Kristen yang menyembah berhala dalam hidupnya. Bukan saya yang ngomong saudara, tapi Anda bisa lihat di Kolose, minggu lalu saya bahas, Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, perhatikan baik-baik, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa saudara? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, poin penting. Pagi ini kita lanjutkan poin penting yang harus saudara dan saya pahami. Apapun panggilan saudara dan saya, apapun panggilan kita, miliki sikap hati yang selalu menghamba kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan itu jangan berhenti sampai jiwa kita saja, tapi harus bisa masuk ke dalam rohani kita juga. Amin saudara. Saya ini belajar. Saya merenungkan sampai akhirnya bisa menyimpulkan secara sederhana. Saya bukan tipe orang yang pembelajar rumit saudara. Sederhana saja. Sehingga segala macam hal yang saya pelajari itu ada kesimpulan-kesimpulan kecil dalam hidup saya, sehingga saudara dan saya bisa belajar dengan hal-hal yang tidak rumit, yang simpel-simpel aja. Setiap kali kita itu menjumpai seseorang yang berkata, yang dari Tuhan, itu saya amati loh saudara, seringkali kita itu akan menjumpai message-nya, pesannya, berita yang disampaikan dari orang yang berkata yang dari Tuhan, biasanya yang disampaikan yang dari Tuhan itu tegas sekali. Bahasa kasarnya orang akan berkata ekstrim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat untuk ekstrim itu ada dua arti. Yang pertama, arti ekstrim itu paling ujung, paling tinggi, paling keras, dan yang sebagainya. Pengertian kedua, kata ekstrim itu artinya sangat keras dan teguh, fanatik. Mereka yang dikategorikan ekstrim itu termasuk dalam golongan dalam pendirian mereka. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia Jermannya kekeh gitu kan. Saudara, saya menghindari kata ekstrim sebenarnya. Karena kondisinya bagi kita ini kalau ekstrim itu konotasinya di pikiran tuh biasanya negatif. Tapi yang namanya kebenaran dari Allah, saya harus ngomong ke Anda, itu jelas sekali. Tidak akan pernah kabur, tapi merupakan suatu garis yang sangat tegas. Saudara, ketidaksanggupan saudara dan saya, ketidaksanggupan kita menangkap firman yang tegas itu sebagai suatu kebenaran akan menetralisir firman itu sampai kuasanya tidak ada, saudara. Saya ulangi ya. Ketidaksanggupan kita menangkap firman yang tegas itu sebagai suatu kebenaran, itu akan menetralisir firman itu sampai firmannya enggak ada kuasanya. Itulah kenapa saya minggu kemarin saya ngomong apa? Mari kita kembali kepada Tuhan kita, back to God, kembali kepada firman kita, back to Bible, dan kembalilah berdoa, back to pray. Firman Tuhan itu bukan textbook, Alkitab kita itu bukan textbook, Alkitab kita itu life book. Life book itu buku kehidupan, sehingga buku kehidupan yang kita pelajari itu bisa langsung diterapkan dalam kehidupan. Itu loh kenapa kita tuh belajar sanggup menangkap firman Tuhan yang tegas itu sebagai kebenaran. Ingat baik-baik, Alkitab itu bukan textbook yang cuma bisa dipelajari.
Tapi Alkitab itu life book, buku kehidupan, bisa dipelajari dan bisa diterapkan, bisa diaplikasikan. Saudara, manusia itu bisa jatuh dalam dosa karena telah kehilangan ketegasan firman itu dalam hidupnya. Saya berikan sebuah contoh. Kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal kedua ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan baik-baik. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jadi saudara perhatikan baik-baik, jadi pohon itu ada namanya. Dikatakan berikutnya, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya mau ulangi lagi, karena firman itu tegas sekali, tidak mungkin keliru saudara. Saya ulangi lagi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jadi pohon itu punya nama. Namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dikatakan apa? Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita bandingkan di pasal yang ketiga, saat Hawa digoda, tapi sebelum masuk ke pasal 3, kalau kita lihat di pasal 2 ayat 18, kita akan membaca bagaimana Hawa itu diciptakan. Setelah Allah menyampaikan firman yang tegas itu, yang barusan kita baca tadi, disampaikan kepada siapa saudara? Disampaikan kepada Adam. Setelah firman disampaikan, ingat baik-baik, barulah Hawa diciptakan. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, setelah Anda baca, Anda tahu dalam konsep kita. Setelah Tuhan berfirman tadi tentang pohon, terus Hawa diciptakan. Nah, pasal 3. Ini alasannya kenapa setan datang kepada Hawa dan bukan datang kepada Adam. Kenapa saudara? Karena setan tahu persis bahwa Adam tahu apa yang dikatakan dari mulut Allahnya. Tapi Hawa tidak dengar langsung perkataan Tuhannya. Mari kita baca di kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama. Kita lihat kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat baik-baik. Kalimat pertama di kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama, kalimat pertama sudah membuat kacau. Saya tahu sengaja diucapkan kalimat yang salah untuk melihat reaksi dari Hawa, untuk melihat reaksi dari wanita itu. Tapi repotnya saudara, Hawa tidak punya berita, tidak langsung punya firman yang tegas tadi. Lihat ayat berikutnya, Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan, lalu saut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, saya merasa sebenarnya yang dimaksudkan itu sebenarnya tuh yang dimaksudkan Hawa itu benar. Contoh nih, contoh. Saya berkata, ini mimbar, ada stainlessnya. Lalu orang berkata, itu loh, yang di tengah-tengah gereja yang ada stainlessnya yang di tengah-tengah, dari mimbar ada tengah-tengahnya, lah itu yang ada stainlessnya itu, lah ya itu, yang dituju maksudnya sama, tapi pengucapannya berbeda, saudara. Allah berkata apa? Saya ulangi ya. Allah berkata apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Hawa tidak sanggup menyebutkan nama pohon itu. Dia bilang, itu loh, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Anda lihat perbedaannya. Di sini sudah berbeda. Dan saya beritahu, berbeda jauh sekali. Perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaan saya, siapa yang melarang untuk meraba? Enggak ada kan? Tuhan berkata, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hawa berkata apa, saudara? Tentang pohon, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kata Hawa apa? Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara tahu, dinetralisir sendiri oleh manusia. Setan memancing, iblis memancing pertanyaan yang dia tahu pasti akan dibantah. Sekaligus iblis, setan ingin tahu apakah orang ini ngerti tentang firman Allah. Ternyata memang tidak ngerti tentang firman Allah, saudara. Begitu tidak mengerti apa yang tegas dari Allah, perhatikan baik-baik, habislah kita, saudara. Iblis, setan bukannya tidak tahu Allah ngomongnya apa. Dia tahu, tapi iblis, setan sengaja mengajukan pertanyaan yang salah. Supaya pertanyaan yang salah diajukan, pertanyaannya dikoreksi oleh Hawa. Kalau Hawa mengkoreksi, maka mau tidak mau Hawa mengeluarkan apa yang dia tahu. Begitu setan tahu bahwa Hawa tidak mengerti ketegasan firman Allah, kita semua tahu ending cerita ini berakhir seperti apa kan, saudara? Dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita sesuatu yang membuat kita itu kabur. Tapi iblis, setan selalu membuat berita yang kita dengar, berita yang kita baca menjadi kabur. Dan ini bahaya pada orang-orang modern seperti zaman sekarang yang kita termasuk saya ada di zaman ini. Kenapa? Karena manusia mencoba berpikir sebaliknya dan mencoba berimprovisasi, mikir pakai otaknya dan mencoba menetralisir tentang segala sesuatu. Sehingga akan muncul pada banyak dari kita, termasuk saya, muncul yang abu-abu, saudara. Muncul yang kabur. Muncul yang tadi kata Hawa di tengah taman tadi, muncul yang di tengah. Kabur. Dan semua kebenaran Tuhan
saudara dan saya bisa pertanyakan itu sampai akhirnya jadi kabur dalam hidupmu dan hidupku dan kehilangan kuasa dari firman itu. Contoh, kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu manusia mencoba mempertanyakan. Manusia mencoba menetralisir firman tersebut. Lalu ada yang ngomong gini, "Pak, yang di pedalaman itu kan nggak ada yang ngasih tahu tentang Yesus, Pak. Jadi kan nggak salah kalau mereka nggak tahu. Kan memang nggak ada yang ngasih tahu. Ya otomatis kan ya nggak adil dong, Pak. Kalau di daerah pedalaman terpencil, bahkan di negara-negara yang tidak tersentuh dengan manusia, yang ada orang hidup itu nggak kenal Yesus, terus nggak dikasih tahu tentang Yesus, kan nggak adil. Kalau firman ini berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah contohnya Pak, tetangga saya katanya. Saya itu Pak, tetangga saya itu punya orang, punya anak, punya keluarga, alim semua Pak. Orangnya enggak pernah neko-neko, enggak pernah jahatin orang. Masa dia ke neraka Pak? Kan ya enggak mungkin. Nah saudara, dari satu firman saja kita menetralisir firman itu sendiri. Maka saudara dan saya akan kehilangan kuasa dari firman itu sendiri. Sampai bahkan mungkin Anda bertanya tentang kuasa Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Contoh kedua, mari kita lihat di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Lalu kita berkata apa? Kalau semua diampuni Pak, kita enggak didik dia Pak. Berulang kali dia melakukan kesalahan yang konyol. Sakit hati saya. Kalau saya tidak mengampuni dia, itu karena saya ingin mendidik dia Pak. Jadi itu alasan saya. Sampai akhirnya apa saudara? Sampai akhirnya apa? Firman yang barusan kita baca tadi, tiba-tiba kita kehilangan powernya. Kehilangan kuasanya. Enggak ada berita pengampunan dalam hidup kita. Hilang. Jadinya firman itu dikatakan, Anda baca terus netral saudara. Yang netral ini siapa? Kita sendiri. Saudara, selama kita punya sikap yang menghamba, maka kita berada dalam jaminan Tuhan. Itulah kenapa prinsipnya simpel sebenarnya. Rendah hati saudara. Katakan pada diri kita, rendah hati, rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang menghamba kepada tuannya. Jangan menetralisir ketegasan firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tapi begitu kita tinggi hati gitu ya, begitu kita akan melakukan hal-hal yang merusak dan berubah setia, maka semua akan selesai dengan cara yang mengerikan saudara. Saudara, mau tahu rahasia supaya firman menjadi daging? Mari kita lihat di Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Ini rahasia supaya firman yang kita dapatkan, yang kita baca, rema yang muncul dalam hidup kita, tidak hilang kuasanya, enggak dinetralisir oleh kita sendiri, tapi jadi daging saudara, jadi kenyataan. Saya akan bacakan, agak panjang nih. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38.
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Minggu lalu sudah saya singkat dengan keterangan-keterangan yang tidak lengkap dengan ayatnya. Saya suruh Anda baca sendiri. Tapi hari ini saya digerakkan untuk membaca ayatnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah," apa saudara? "Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ada orang yang mengeluh sudah bertahun-tahun bicara masa keemasan, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Malah terus-menerus berada di lembah penentuan. Ada teladan bagaimana menjadikan firman menjadi daging. Dan ini dialami Tuhan Yesus sendiri. Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Itu nanti Anda bisa baca sendiri di Yohanes 1 ayat 1a. Firman itu telah menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 14a. Tokoh Alkitab yang mengalami secara real, secara nyata dalam hidupnya firman menjadi daging, di Lukas yang kita baca, Lukas pasal 1 tadi ayat 26-38 adalah Maria, saudara. Anda tahu arti kata Maria itu apa? Arti kata Maria itu pemberontak, saudara. Rebellious, pemberontak. Di Lukas pasal yang pertama ayat 28 yang Anda barusan baca tadi bersama dengan saya. Kalimat dari malaikat adalah sapaan yang baik dan tidak ada kutukan di dalamnya. Dalam kehidupan kita, sering kita jumpai banyak hal yang biasa dan tidak terlalu luar biasa. Hanya jika kita membiarkan diri kita dididik oleh Roh Kudus untuk makin hari punya kecerdasan dalam roh kita, maka kita akan mampu menangkap dari hal-hal yang kelihatannya sepele, menangkap dari hal-hal yang kelihatannya tidak diperhitungkan, menangkap hal yang kelihatannya biasa menjadi hal yang ajaib. Di ayat 29 dari Lukas pasal yang pertama, tidak perlu orang terlalu rohani untuk terkejut saat dikunjungi malaikat. Yang tidak biasa pada Maria adalah responnya. Maria bertanya dalam hatinya tentang arti salam dari malaikat itu.
Maria tidak hanya membaca apa yang terucap di luar, tapi mencoba untuk membaca apa yang di belakang perkataan malaikat itu. Karena apa saudara? Karena roh Maria mendeteksi ada sesuatu yang tidak lazim di belakang perkataan malaikat itu. Saudara, hidup kita itu harus selalu dalam keadaan waspada. Karena sewaktu-waktu sesuatu yang kelihatannya lazim, sesuatu yang kelihatannya biasa, tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Dan hanya jika Anda diberikan alert, waspada, kayak lonceng, alarm, Anda bisa kaget gitu kan, alert, Anda sadar, Anda melihat situasinya, kita segera akan menangkap kairos Tuhan. Saudara, orang yang sensitif, orang yang peka dengan perkataan Tuhan, dan kenal hatinya Tuhan, tidak hanya menangkap apa yang di depan, tapi orang itu akan membaca apa yang di belakangnya. Di ayat 31 sampai 33 dari kitab Lukas yang tadi, sebuah berita ajaib dan besar buat Maria. Dan ayat 34 kalau kita baca tadi, respon Maria bertanya, bagaimana caranya? Sebenarnya Maria sudah melakukan langkah pertama, rohnya menangkap kairos Tuhan. Ini jarang dimiliki oleh anak Tuhan hari-hari ini saudara. Karena banyak kairos yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita biarkan lewat tanpa mengerti bahwa Tuhan sudah melawat kehidupan saudara dan saya. Lanjut. Di ayat 38, kata kunci yang diucapkan Maria adalah dari yang artinya itu seorang pemberontak. Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah apa saudara? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Dari seseorang pemberontak tunduk menjadi penurut. Dan perhatikan baik-baik. Dan ini adalah keajaiban. Jika teladan Maria kita jalani dalam kehidupan kita, maka firman akan jadi daging. Maka impian akan jadi kenyataan. Jadi saudara, demi kasih Tuhan, saya sungguh berdoa, cara firman menjadi daging, yaitu dengan apapun yang Tuhan munculkan di depan kita, harus segera kita sambar dengan cepat. Tidak pakai lama saudara. Roh Kudus yang turun, yang memberikan guidance pada Anda, lakukanlah itu semua. Sikap hati seorang hamba yang berkata, sesungguhnya aku ini seorang hamba, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Ketika penghambaan saudara dan saya itu muncul, itulah awal penggenapan yang ajaib dalam kehidupan kita saudara. Mintalah anugerah Tuhan untuk membuka mata dan telinga kita sehingga bisa melihat dan mendengar saat kairosnya itu tiba saudara. Yang kedua, kisah wanita Sirofenisia yang anaknya sakit saat ditolak Yesus, melihat ada 3 peran dalam jawaban Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai ayah. Yang kedua, orang Israel sebagai anak. Dan yang ketiga, dengan rendah hati wanita ini ngambil peran terendah sebagai anjing. Maka dia tidak kehilangan kairosnya dan anaknya disembuhkan. Saudara, setiap kali ada gambaran apapun, lihat yang paling hina, lihat yang paling bawah, taruh diri kita di sana. Itu butuh kerendahan hati yang luar biasa. Kalau Anda sanggup meletakkan diri kita di tempat yang paling hina dan yang paling bawah, menempatkan diri saudara dan saya menghamba, maka kita akan menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, tanggal 9 Maret, berarti sekitar 2 minggu lagi, hari Selasa gitu ya.
kita akan ada acara hari ulang tahun WBI yang ke-17. Tema dari WBI ini adalah engkau adalah elevator hidup keluarga kita. Ayat utamanya adalah di Yesaya pasal 40 ayat 31. Di mana Yesaya pasal 40 ayat 31 ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, mungkin Anda sudah banyak mendengarkan cerita tentang Raja Wali, yang dimana Raja Wali itu punya hal-hal yang merugikan, yaitu burung gagak yang hinggap di belakangnya, gitu kan? Anda sudah pernah baca juga, Anda juga pernah dengar ceritanya, yang dilakukan Raja Wali tidak ngurusin burung gagaknya. Dia akan terus naik terbang tinggi sampai tekanan udara itu membuatnya tetap kuat. Yang enggak kuat itu adalah gagaknya, saudara. Gagaknya itu akan jatuh sendiri, saudara, enggak kuat. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita tuh menanti-nantikan Tuhan, dan kita betul-betul mau meletakkan diri kita itu menghamba pada Dia, saya beritahu, saudara dan saya akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang dapat kekuatan baru, orang itu sanggup berlari walaupun dia itu lemah. Dia sanggup lagi bangkit dan segera berlari menangkap kairos Tuhan saat dia sedang lesu, saat dia sedang gak enak hati. Dan mereka akan dapat terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Masa pandemi ini akan segera berakhir kalau Anda sudah divaksin, dan tentu saja Anda harus ikuti protokol dari pemerintah. Mungkin yang nantinya ibadahnya sudah mulai diizinkan lebih banyak lagi, kita harus ingat baik-baik peristiwa tahun 2020. Selama 1 tahun kita diproses Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda bisa mendengarkan firman ibadah online ini, ingat baik-baik, itu anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya bisa ada di depan ini untuk membawakan firman pagi ini, itu luar biasa. Minggu lalu, ibadah kedua, saya diingatkan Tuhan untuk cerita ke jemaat. Kira-kira hari Senin minggu lalu, kakak saya masuk ke kamar saya, dia cerita, Taf, kamu kenal yang namanya ini kan? Oh ya kenal ku. Adik kandungnya usia 34 tahun, badannya fitnessan, saudara. 34 tahun, seorang pria, punya anak masih kecil-kecil, meninggal dunia karena COVID. Dan kamu tahu yang menyebabkan apa? Dia punya background penyakit hepatitis B. Dan itu sudah lama dia cerita. Dan dia mati. Waktu itu jam 7:30 malam, jam 8 malam, saya sedang istirahat sebentar, merehatkan badan saya. Waktu kakak saya bilang begitu, langsung bangun saya. Kalau tidak diberitahu hal itu, saya tidak mengerti hidup saya ini anugerah. Kenapa, saudara? Karena dulu, kalau beliau yang almarhum yang meninggal ini mengidap penyakit hepatitis B, dulu tahun 2001-2002 saya mengidap penyakit hepatitis C, saudara. Wajah kakak saya itu agak stres. Saya tanya, berarti aku ini nganu ya kok ya, perpanjangan hidup dari Tuhan ya? Iya, Taf. Masuk ICU, gak sampai seminggu meninggal. Saudara, setiap apa yang Anda lalui hari ini, Anda bisa beribadah, Anda masih bisa berkumpul dengan keluarga Anda. Syukuri, saudara. Dan orang yang mampu hidup dengan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya beritahu, ada bahasa
quotes yang mengatakan begini, the future, masa depan, belongs to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang. Terbangnya bersama siapa Tuhan? Bersama siapa saudara? Bersama Tuhan. Setiap firman yang kita baca, setiap berita kebenaran yang kita terima, jangan dinetralisir kuasanya. Semakin Anda menetralisir kuasanya, Anda tidak mengaminkan dan sungguh-sungguh mengupayakan, Anda enggak ada kuasa sama sekali. Saudara, nanti kita bahas banyak. Saya berharap kalau Anda di keluarga ini ada yang wanita, pasti ada. Kalau belum daftar BBI, segera telepon ke sekretariat. WA Mistika, WA hotline-nya GBI Lamtera. Di akhir acara ini ada nomor hotline-nya GBI Lamtera. Kenapa saudara? Anda tahu nggak kenapa tema BBI ini elevator? Elevator itu apa sih? Dalam satu bagian yang namanya pesawat terbang, elevator itu adalah salah satu bagian dari pesawat terbang yang biasanya terdapat di ekor pesawat. Elevator biasanya berbentuk sirip horizontal yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan badan pesawat untuk naik atau turun dan selanjutnya mengangkat atau menurunkan ketinggian pesawat dengan mengubah sudut kontak sayap pesawat. Ilustrasi tentang pesawat yang jatuh yang Anda barusan dengar juga di tahun ini. Saya pernah sharing ke Anda, pengamat menduga elevator pesawatnya lepas, copot. Dikatakan oleh pengamat penerbangan, begitu elevator pesawat ini copot, enggak bisa balik, enggak bisa mendarat, langsung terjun saudara. Pengamat penerbangan menduga elevator yang pesawat ini itu copot, dan setelah pesawat itu elevatornya copot, setelah itu terjadi maka pesawat itu mau tidak mau pasti akan terjun ke laut. Saya baca, saya belajar, saya bukan pilot, saya bukan pengamat penerbangan. Pengamat penerbangan berkata, mesin rusak satu, bisa balik ke bandara. Elevator copot, enggak bakal bisa balik. Saudara, Tuhan dan semua kaum wanita, perhatikan baik-baik. Di part awal tadi kita belajari Tuhan berkata langsung pada manusia ciptaan yang pertama, yaitu Adam, Bapak Adam. Lalu Hawa diciptakan sebagai penolong sepadan. Hawa tidak mendengar sendiri, tapi kondisi penolong yang namanya kaum wanita punya peran yang sangat khusus dalam kehidupan ini saudara. Apalagi Anda yang sudah berkeluarga mendampingi suami bagi yang sudah menikah. Kalau Anda yang belum menikah, Anda pasti mendampingi calon suami Anda bagi yang belum menikah. Bagi yang masih remaja, saya yakin kebanyakan suatu hari nanti pasti berkeluarga. Itulah kenapa kaum wanita ini punya posisi yang spesial. Memang ada beberapa wanita yang fokus melayani Tuhan saja, dan itu tidak masalah, itu baik. Tapi perhatikan baik-baik. Engkau adalah elevator hidup keluarga kita. Kalau elevator itu rusak, copot, enggak ada pilihan, langsung terjun bebas itu pesawat. Itulah kenapa saudara ingat baik-baik, tim musik maju ke depan. Jangan menetralisir ketegasan firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Pagi ini saya ingin Anda lebih lagi untuk sadar, untuk alert, untuk waspada tentang apapun yang Tuhan sampaikan. Jangan pernah Anda bantah sendiri firman-Nya, karena Anda akan mengalami kerugian yang sangat besar. Yaitu apa?
kuasa firman itu tiba-tiba netral dan hilang, saudara. Setuju dengan saya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kau izinkan kami untuk belajar. Kau tegur kami untuk tidak seperti orang-orang yang cengeng, yang sudah mendapatkan firman-Nya masih bertanya-tanya lagi, dinetralisir lagi sehingga gak ada kuasa sama sekali. Tuhan, ajarkan kami supaya jangan jadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh zaman. Ajarkan kami tahu kebenarannya. Kami tahu firman-Mu itu ya dan amin, dan sangat tegas, tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Tapi Kau buat kami punya respon hati yang benar, Tuhan. Pagi ini izinkan kami merendahkan hati kami lebih rendah lagi, Tuhan. Pemahaman kami tentang rendah hati yang kemarin, yang barusan, akan kami buat lebih rendah lagi, Tuhan. Sehingga kami tahu posisi kami ini hamba, Tuhan. Kami ini hanya hamba, tidak lebih, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus, firman yang terbatas dan yang singkat ini sudah selesai hari ini. Tapi Kau sendiri yang mendidik, yang menuntun semua jemaat-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, prioritas kami, prioritas hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Biarlah apapun yang kami tabur tidak sia-sia. Dan kalau sebentar kami memberikan persembahan, kami punya iman, Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang kami lakukan dan yang kami terima daripada-Mu. Dan kami punya iman juga untuk menabur, Tuhan. Apa yang kami tabur pasti kami tuai. Berikanlah kami detailnya, berikanlah kami benihnya, Tuhan. Bicaralah berapa yang harus kami persembahkan. Biarlah semua itu berlipat-lipat, berbuah-buah lebat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan biarlah kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Biarlah masa depanmu selalu dalam perkenanan Tuhan. Kesehatan dan umur panjang selalu menyertai kita. Amin. Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, Amin. selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang kami terima menjadi daging. Semua yang Kau katakan berkuasa penuh atas hidup kami. Dan kita semua yang siap menerima firman dan mengaminkannya, kita berkata amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat tetap jalankan protokol kesehatan dengan 6M. Menggunakan masker, jaga jarak, tetap membatasi mobilitas, meningkatkan imun dan iman, kemudian jaga menghindari kerumunan, tetap antusias bersama Tuhan, biar Yesus akan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin. Setiap hari adalah kesempatan berharga untuk merubah diri menjadi lebih baik. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Tidak ada pula orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik sesuai rencana Tuhan. Jangan memandang seseorang dari status kedudukan dan hartanya. Intinya, jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya. Karena bunga teratai tetap mekar dan tetap terlihat cantik walau berada di air yang kotor. Jadi, tidak peduli bagaimana keadaan kita saat ini, karena untuk menjadi hebat, yang diperlukan adalah tekad yang kuat. Tidak perlu pusing masa lalu. Jika kita mau, kita bisa menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor, namun tetap mekar mengagumkan. Libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Karena itu dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, tidak semua yang kita kehendaki harus kita miliki. Tidak semua yang kita impikan harus segera terwujud. Tidak semua doa-doa kita harus dikabulkan. Tapi yakinlah, bersama Tuhan kita bisa. Seseorang yang dekat dengan Tuhan pun bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit di hidupnya. Biarlah Sang Penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita, karena hanya Dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Tetap semangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap bersyukur, karena kita sedang berkuliah di Universitas Kehidupan. Di Universitas Kehidupan kita diberi ujian dahulu, baru kemudian mendapat pelajaran. Maka sangat dibutuhkan semangat, kesabaran, keikhlasan,
dan ungkapan syukur yang harus dilakukan secara terus-menerus. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan air mata. Gantungkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia tahu semua yang terbaik bagi kita. Amin.